Selamat ulang tahun Bro Nurholis di Manggarai Timur, NTT. Semoga diberikan keberkahan, umur yang panjang, kesehatan, dan terus ikhtiar bersama membangun desa-desa wisata di daerah. Sukses selalu Bro Nurholis. Selamat ulang tahun untuk Nurholis, semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Nurholis, seorang anak muda Manggarai Timur, pernah menjadi staf ahli di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia. Sekarang memilih pulang kampung mengurus pariwisata. Di NTT, Pak Nurholis juga sebagai Ketua Rumah Sandi Uno Provinsi NTT. Sebagai Ketua Rumah Sandi Uno, tentunya Pak Nurholis sangat dekat dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Ya, sampai-sampai ada ucapan selamat ulang tahun dari Pak Sandi, dan ada juga selamat ulang tahun dari Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan untuk Pak Nurholis ini. Seperti apa perjuangan Pak Nurholis, kita simak diskusi berikut ini bersama Pak Nurholis. Kita berbicara tentang pariwisata. Assalamualaikum Pak Nurholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Ini kemarin baru-baru ramai sekali pariwisatanya, promosi atau dalam bentuk kegiatan apa itu baru-baru itu, kegiatan tur pariwisata di Manggarai Timur. Dengar-dengarnya sih itu baru apa? Itu baru uji coba. Trial. Iya. Trial. Iya, dan Pak Nurholis sangat semangat untuk mengurus pariwisata di Manggarai Timur ini akhir-akhir ini. Ya, apa latar belakangnya, Bang? Ya, tentu kita mesti menjemput peluang di mana pemerintah pusat salah satu di dalam program prioritas nasional itu adalah membangun desa wisata atau pengembangan desa wisata. Memang pemerintah pusat cukup concern saat ini terhadap pembangunan sektor pariwisata. Nah, sehingga kita di daerah mestinya menjemput itu, menjemput bagaimana spirit dan arahan dari pemerintah pusat agar bagaimana potensi pariwisata di daerah itu bisa kita kembangkan. Dan juga kita di Manggarai Timur juga mesti menyambut dan menjemput peluang dari destinasi super prioritas nasional. Salah satu dari DSP di Indonesia ini adalah Labuan Bajo. Begitu. Nah, sehingga kita Manggarai Timur sebagai daerah penyangga pariwisata destinasi super prioritas itu tidak boleh tinggal diam, gitu. Nah, sehingga memang kita perlu bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat di desa untuk bagaimana mempercepat pengembangan pariwisata kita, baik khususnya di desa-desa wisata. Begitu, Ya, tadi Pak. ada video apa itu, video dengan apa ucapan selamat ulang tahun dari Pak Menteri Pariwisata, terus dari Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI juga. Ya, ada mungkin Bang Nurholis ini bergerak atas perintah-perintah beliau itu. Ya, kalau perintah secara langsung tidak. Perintah secara langsung tidak. Ya, tetapi memang apa namanya ya, memang kita harus punya inisiatif. Kita harus punya inisiatif, apalagi memang Pak Menteri di dalam berbagai kampanye kepariwisataannya itu tuh dengan tiga prinsip, yaitu inovasi, partisipasi, dan kolaborasi. Nah, itulah yang ingin kita aktualisasikan, kita terapkan dalam pengembangan kepariwisataan di daerah. Saya pikir begitu, Pak Ari. Ya, perintah secara langsung ya tidak. Tidak ya, tapi sangat dekat dengan Pak Sandi kalau kelihatannya seperti itu.
Tapi itu bisa Ya, dijadikan sebagai motivasi juga. Karena seperti kami mau bergerak juga, nanti bergerak tanpa arah, bergerak sembarangan. Eh, ya tentu memang komunikasi dengan Kementerian Pariwisata dengan termasuk dengan Pak Menteri, memang kita selalu melakukan koordinasi-koordinasi. Ya, saya memberikan artinya inisiatif menyampaikan informasi-informasi atau laporan-laporan eh, kegiatan-kegiatan terkait dengan kepariwisataan kita di Manggarai Timur kepada Pak Menteri, sehingga pihak kementerian dan Pak Menteri sendiri mengetahui seperti apa namanya komitmen kita di Manggarai Timur di dalam mengeksekusi program-program atau spirit daripada Kementerian Pariwisata itu. Gitu. itu lihat juga di sana itu macam di Danau Ranakulan, letaknya di tengah hutan, akses jalan juga ke sana kurang bagus. Itu masyarakatnya sangat antusias. Ya, Masyarakat ini tentu ada dorongan dari masyarakat ini. Ya, kita tahu ya, bahwa yang mendorong itu adalah Pak Nurholis. Ya, bagaimana ini prosesnya sampai masyarakat partisipasinya sangat tinggi seperti di ya, Ranakulan itu. ya. Sebenarnya eh, pemerintah daerah Manggarai Timur ini itu eh, kami menindaklanjuti atau menangkap ya spirit dari pemerintah daerah. Nah, Pak Bupati atau pemerintah daerah ini memang beberapa kali mencoba membuat kegiatan-kegiatan tematik ya di Manggarai Timur ini yang bertematik pariwisata begitu. Nah, sehingga atas dasar itulah maka masyarakat terdorong ya karena melihat bagaimana pemerintah sudah mulai cukup serius, pemerintah daerah cukup serius di dalam mengembangkan potensi-potensi pariwisata di desa-desa begitu. Nah, pada saat Pak Bupati uh, awalnya pada saat itu tuh saya memantau pergerakan pemerintah daerah melantik eselon 2 di Ranamese, objek wisata Ranamese. Nah, itu saya anggap itu sebagai momentum awal Peluang ya. daerah di dalam mereka memulai untuk mempromosikan dan mengembangkan apa namanya potensi pariwisata di Manggarai Timur. Nah, sehingga pada saat itu kemudian pemerintah daerah menetapkan 5 desa wisata pada tahun 2020 di Manggarai Timur ini, 5 desa wisata pertamanya. Itu. Nah, kami kemudian di Ranakulan meminta kepada pemerintah daerah, mengusulkan secara langsung kepada pemerintah daerah pada saat Pak Bupati mengunjungi Ranakulan pada saat itu tujuannya adalah melakukan kegiatan penanaman simbolik 1.000.000 porang di Ranakulan. Nah, saya menyampaikan secara langsung kepada Pak Bupati pada saat itu bahwa Ranakulan ini sesungguhnya memiliki potensi pariwisata yang masih tersembunyi, ya, yang masih belum dikembangkan. Nah, sehingga saat itu juga saya meminta kepada Pak Bupati agar kiranya Desa Ranakulan ini bisa masuk sebagai salah satu desa wisata. Nah, sehingga Ranakulan bersama 7 desa lainnya di Manggarai Timur ini sudah ditetapkan kembali diberikan SK sebagai desa wisata pada tahun 2022 ini. Baru beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi sebenarnya memang spirit ini saya tangkap dari pemerintah daerah itu sendiri. Kami menindaklanjuti, kami menangkap itu. Sehingga saya sebelum SK Desa Wisata Ranakulan itu keluar, kami sudah langsung melakukan berbagai kegiatan-kegiatan penataan di beberapa objek wisata khususnya di Danau Ranakulan. Begitu. Ya, di sana keterlibatan masyarakatnya itu caranya seperti apa memobilisasi masyarakat itu, Bang?
Ya, sebenarnya tidak susah-susah amat. Ya, pertama kita bangun kesadaran masyarakat. Ya, kita retas dulu mereka punya pemahaman ya selama ini tentang bagaimana potensi pariwisata di desa itu sangat penting untuk kita kembangkan. Begitu. Nah, memang awal-awalnya tidak mudah, apalagi masyarakat kita ini kan ya masyarakat di desa tentu dengan setiap harinya mereka sibuk di kebun, di sawah, begitu. Nah, mereka belum cukup terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Uh, apa namanya? Apalagi yang tidak Ya kita dibayar. menata hutan, ya apalagi tidak dibayar kan, Ya. seperti itu. Nah, tetapi memang berbagai cara kita lakukan, kita bangun. Karena saya mengutip pernyataan Pak Bupati Manggarai Timur, yaitu membangun kesadaran itu atau partisipasi itu kan dengan 3 cara. Ya, 1, bangun kesadarannya. Kalau tidak bisa dibangun dengan kesadarannya, ya kita rayu masyarakatnya. Ya, kalau tidak bisa juga dirayu, ya kita paksa. Begitu. Nah, paksa dalam tanda petik, ya. Kita di desa kemudian mengambil langkah pada akhirnya mengambil langkah untuk melakukan rapat atau musyawarah desa. Musyawarah desa kita lakukan agar mewajibkan semua masyarakat di desa untuk melakukan kegiatan bakti di desa, khususnya di objek-objek wisata. Kita lakukan penataan itu setiap hari Sabtu dalam 1 minggu. Begitu. Dalam setiap minggu hari Sabtu kita lakukan kegiatan bakti. Ini kan banyak tempat pariwisata yang mau dipromosikan di Manggarai Timur, yang paling banyak yang di utara ini. Sambirampas, Elar, itu dia yang Kenapa hanya Ranakulan? ya, partisipasi tertinggi kan di Ranakulan itu. Di situ juga Ya, memang kita lihat ya saya sampai kegiatan kecil kemarin itu kan masih uji coba, dalam 2 jam menghasilkan berapa belasan juta rupiah itu. ya. Jadi memang saya memulainya dari Ranakula. Bukan karena saya punya tanah di Ranakulan ya, punya kebun di Ranakulan. Tidak, tetapi saya melihat bahwa memang potensi pariwisata di utara dengan di pedalaman, di pesisir dan di pedalaman ini belum tersambung. Tidak tersambung selama ini, tidak terkoneksi, tidak terintegrasi. Jadi terputus. Nah, sehingga Ranakulan ini kita hadirkan sebagai ikon baru pariwisata, sebagai penyambung antara pesisir dan pedalaman. Sehingga menjadi satu kawasan destinasi, mulai dari Gololijun, kemudian Nangabaur, Watu Pajung itu, kemudian Ranatonjong, Ranakulan, Longko Ajang dengan gereja tuanya, kemudian Colol. Nah, itu maka kemudian kemarin kita bersama-sama dengan pemerintah daerah dan komunitas-komunitas di Manggarai Timur ini melakukan kegiatan tur desa wisata untuk tahap awal ini adalah di koridor itu. Kita start mulai dari apa namanya, Ranamese, Gololoni, desa wisata Gololoni, kemudian ke Colol. Kita lihat agrowisata Colol di sana, kopi, agrowisata kopinya. Kemudian berlanjut ke Longko Ajang, termasuk sebelum sampai di gereja tua itu kan kita singgah dulu di Bukit Gololantar. Itu Bukit Gololantar juga bagus sekali di situ yang ada di Watunggong. Ya, pada saat itu kita bersama-sama semua dengan rombongan tur ke Bukit Gololantar. Dari situ baru kemudian bergeser ke Ranakulan, lanjut ke Ranatonjong. Itu melewati jalan yang katanya rusak itu. Ya, lewat Waikool. Jalan yang memang kita tahu itu cukup parah, tetapi pemerintah daerah tidak menghindar dari itu, kenyataan itu mereka hadapi, ya, dan tembus juga sampai di Ranatonjong, kemudian Watu Pajung, dan golnya di apa namanya, Bukit Cinta Nangalok. Ya, jadi tentunya itu adalah buah dari proses yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.
ya, di mana pada saat itu diawali dengan kegiatan pelantikan Camat Sambirampas di Bukit Cinta Nangalok. Dulu siapa yang tahu Nangalok itu sampai sekarang bisa menjadi predikat surga tersembunyi gitu. Paling yang tahu ya kita orang Manggarai Timur gitu. Orang Manggarai saja belum tentu tahu semua. Tapi sekarang Nangalok sekarang itu sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan pada waktunya nanti ke depan masyarakat dunia internasional itu tahu Nangalok itu. Karena potensi yang ada di Nangalok dengan keindahan alamnya itu tidak kalah dengan bahkan persis dengan negara di Switzerland itu. Jadi itu adalah proses karena membangun pariwisata ini kan kita tidak simsalabim, tidak instan. Memang tentu kita mesti juga kritik kepada pemerintah daerah ya, bahwa infrastruktur penunjang ya untuk mendukung kepariwisataan ini dari sisi aksesibilitas ini harus segera bisa dituntaskan. Nah, kalau saya tidak salah ya tahun ini pemerintah daerah sudah mengalokasikan pembangunan dari Dangkamangka sampai Watunggong dengan baik dari dana DAK maupun dengan dana pinjaman. Dan tahun depan itu akan berlanjut dari Watunggong, Ranakulan, Kota. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Begitu. Oh, saya kira sekalian tahun ini yang jalur Ranakulan juga. Belum bisa karena keterbatasan anggaran. Itu mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa dapat DAK lagi dari kementerian, dan itu DAK-nya adalah DAK tematik pariwisata. DAK tematik pariwisata. Itu jalan adalah jalan dibangun karena pariwisata. Dimulai dari karena pariwisata itu. Ya, karena kan ada Colol, itu kan destinasi. Begitu. Colol menuju Longko Ajang dan begitu. Nah, ini kan satu kawasan destinasi. Itu dana itu adalah dana tematik, DAK tematik dari Kementerian PUPR, yaitu penugasan penguatan destinasi pariwisata. Begitu. Nah, maka pariwisata ini bisa menjadi magnet bagi kita untuk bisa memancing, untuk bisa merangsang dana-dana yang ada di kementerian, karena kementerian itu punya banyak anggaran yang sifatnya tematik pariwisata, begitu, baik di kementerian PU, kementerian desa, itu dan kementerian lain-lain, begitu. Nah, ini harus kita jemput, begitu. Ya, mungkin yang kita lihat satu yang dilupakan oleh pemerintah dalam perjuangan untuk Manggarai Timur ini tempat wisatanya kaya, ya, tetapi masyarakat yang di sekitar pariwisata itu, ya mungkin itu nanti akan menjadi penonton saja di kemudian hari. Sekarang mereka bergotong royong segala macam. Kita lihat mungkin di pesisir, di Pota, permisi, banyak tanah-tanah warga sudah menjadi milik investor yang masuk ke sana ini. Ya, bagaimana mungkin ada langkah-langkah untuk sehingga masyarakat nanti tidak hanya menjadi penonton ketika pariwisata ini berhasil di suatu saat nanti. Iya, jadi memang masyarakat perlu diberi kesadaran. Ya, masyarakat harus dibangun kesadarannya agar mereka mampu membaca peluang. Ya, kita yakinkan kepada masyarakat bahwa daerah ini atau wilayah ini nanti ke depan akan cukup maju pariwisatanya. Nah, sehingga masyarakat ya bisa menahan diri untuk tidak menjual tanah-tanah di sekitar objek-objek pariwisata itu. Tetapi kan itu tidak mungkin kita bisa larang juga, kembali kepada kehendak pemilik tanah juga, begitu. Nah, tetapi sebagai contoh yang kita ini di Ranakulan kemarin, contoh kegiatan tur desa wisata itu dalam waktu 3 jam rombongan itu berada di Ranakulan itu, Ranakulan menghasilkan belasan juta, dan ini tidak main-main. Dan kami baru kemarin kami mulai launching berlakukan tiket masuk di Danau Ranakulan, dan itu pemerintah daerah sangat senang dan mereka sangat dukung. Berapa sehingga tiket dari itu? hasil Harga tiket kemarin itu 5.000. Itu karena kita belum membuat paket
ya membuat paket wisata di dalamnya. Itu hanya sekedar tiket masuk, belum ada semacam biaya-biaya lain untuk atraksi. Ya, contoh kalau kita nanti punya bebek danau, perahu karet atau untuk pemancingan, semua itu kan nanti akan masuk di dalam satu paket Akan dihitung dengan semua. tiket. Begitu, ya akan dihitung. Tetapi kemarin itu dari penjualan tiket saja itu hampir 1 jutaan. Luar biasa. Kemudian ya dari jualan-jualan kuliner yang dibuat oleh Pok Darwis, oleh masyarakat sekitar itu jutaan mereka hasilkan. Kemudian juga ada dana stimulus yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ada stimulus sebagai bentuk penghargaan, ya, sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah daerah kepada desa-desa wisata yang dikunjungi kemarin. Ya, desa wisata yang dikunjungi kemarin. Jadi Bupati Manggarai Timur melihat ya memang cukup takjub dengan kemajuan Ranakulan saat ini. Karena waktu tahun 2020 beliau ke Ranakulan dalam rangka kegiatan penanaman simbolik 1 juta porang itu, di danau itu tuh beliau kan sempat kunjungi di danau pada saat itu tahun Belum ada 2020. apa-apa di Itu sana. masih hutan belukar. Begitu, masih hutan belukar. Sekarang Gitu. sudah Tetapi kita dalam waktu yang sangat cepat kita bergerak dan beliau sangat mengapresiasi sekali. Bahkan Ranakulan kemarin, berita tentang Ranakulan itu menembus sampai 25.000 pembaca di portal berita Kementerian Dalam Negeri. Allah. 25.000. Itu viral. Itu menjadi trending topik terbanyak. Ya. Jadi ini menurut saya adalah Ada lomba desa pariwisata itu, Bang. Ada. Kalau bisa ikut dari Kementerian Iya. Desa yang adakan. Benar, memang kalau kita kemarin itu kan sudah coba ikut di Anugerah Desa Wisata. Kita coba ikut di Anugerah Desa Wisata, tapi kami belum bisa tembus karena memang masih sangat banyak amenitas-amenitas yang belum tersedia. Begitu. Kami juga pagar pada saat itu kita belum selesai kerja, kita belum punya homestay pada saat itu, ya paling rumah-rumah warga yang sedang kita kondisikan Sekarang homestay sudah ada. Iya, rumah-rumah warga kita sudah kondisikan untuk homestay. Kita sudah mulai kondisikan untuk homestay. Tetapi nanti kita akan membuat homestay khusus. Homestay khusus di danau, juga nanti kita akan bangun beberapa unit. Gitu. Ya. Mantap, Pak. Apa kira-kira yang paling berat tantangannya, Bang, dalam perjuangan pariwisata ini? Ya, jadi hemat saya begini, kemarin itu kan sebenarnya saya mendorong melalui Musdes pada saat itu agar bagaimana dana desa itu bisa intervensi ke pengembangan desa wisata, karena kalau saya tidak salah di dalam Permendes 7 tahun 2022 itu kan di situ jelas 40% Itu salah satu prioritas penggunaan dana desa juga. Iya, karena itu masuk 40% itu dalam program prioritas nasional itu kan adalah poin pertama itu pengembangan desa wisata. Yang kedua adalah ketahanan pangan, yang ketiga pencegahan stunting. 40% itu. Nah, sehingga saya coba mengkalkulasi pada saat itu ya tidak salah kalau kemudian bisa sampai ada intervensi dari dana desa itu ya lumayan kalau kita mulai dengan 100 juta gitu. Ya, tetapi memang kita untuk tahun ini baru memulai dengan kecil-kecil saja, ya tidak apa-apa. Yang terpenting dari desa sudah ada. Ya ada sedikit ya dari desa, tetapi memang itu belum menjawab dari target yang kita ingin capai. Sebagai langkah Abang mungkin itu sudah ya bisa sedikit membantu, sudah ada tanda-tanda. Ya. Kita yakin mungkin tahun depan tergantung musyawarah desanya nanti, kalau masyarakat menginginkan untuk pengembangan pariwisata, ya pasti kepala desa akan mendukung. Ya. Nah itu juga kita butuh juga dukungan dari pihak kecamatan, dari pendamping kecamatan agar bisa memberikan satu keyakinan kepada pemerintah desa, kepada masyarakat di desa, begitu. Jadi sehingga tidak terkesan nanti desa menginginkan lain, tetapi dari kecamatan punya
punya ini tersendiri kan begitu. Nah, Punya konsep itu yang lain. karena kemarin iya punya konsep lain karena kemarin di dalam Musdes itu kan sudah masuk di dalam berita acara untuk anggaran kurang lebih 100 juta itu tuh kita mau alokasikan ke pengembangan desa wisata. Ternyata begitu di apa namanya sudah sampai diverifikasi di kecamatan itu lain lagi gitu kan. Mungkin kebanyakan Eh, BLT memang agak berat tahun ini, Bang. iya, tetapi kan BLT kita tidak ngambil dari situ, Pak. Itu kan sudah ada dipatok posnya sendiri, begitu. Kalau BLT itu kan ambil dari 20% program B- strategis, ya BLT wajib program 40% dari dana desa minimal, karena 40% apa 20% itu? 40. Kalau BLT 40% dari dana desa untuk tahun ini, makanya banyak yang pusing Hmm, karena bahasanya di situ minimal 40%. Kalau tidak kena penalti, dananya dikembalikan. hmm, Itu yang menjadi apa kepusingan dari desa juga. ya, Itu, Bang. Ya, begitu. mudah-mudahan Ya, nanti kita memang sama-sama ah, mendukung. Desa pasti akan mendukung untuk pengembangan wisata di Ranakulan dan di pariwisata desa yang lain yang sedang kita iya, perjuangkan ini, Bung. iya, 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 betul. Ya, setelah ini Ya itu yang langkah-langkah kita berikut. harapkan. Kalau yang kelanjutan dari tur kemarin, ada tidak agenda tur Ya, mungkin tahunan, tahun depan mengundang ya, wisatawan luar? ya. Memang kemarin itu kan kita masih trial ya, kita masih awal. Eh, kita mulai di tahun 2022 ini dan itu sudah kita usulkan agar ini masuk di dalam kalender wisata tahunan Manggarai Timur. Memang kemarin itu kan apa namanya cukup mepet waktunya persiapan-persiapan sehingga uh, apa namanya tidak tersosialisasikan secara maksimal ke masyarakat-masyarakat. Itu keterlibatan masyarakat juga masih belum banyak kemarin itu. Nah, tetapi tahun depan kita upayakan agar persiapan itu dilakukan jauh-jauh hari, tersosialisasikan semua kepada masyarakat sehingga banyak partisipasi masyarakat dan komunitas-komunitas bisa terlibat itu di dalam kegiatan pariwisata ini. Dan juga memang kemarin ya adalah riak-riak kritik dari teman-teman kaitan dengan kegiatan tur kemarin itu khususnya bicara dari sisi aksesibilitas itu ya wajar-wajar saja dan tidak salah gitu. Tetapi semua kan tentu adalah proses ya, proses intinya adalah kita bangun dulu desa kita ya. Jangan menunggu jalan. Jangan menunggu jalan baik dulu baru kita bergerak. Kan begitu. Iya. Jadi kalau punya kesadaran, kalau sadar bahwa desanya punya potensi wisata, punya potensi yang bisa menjual, ya bisa dibeli oleh masyarakat di desa itu, ya oleh orang-orang di desa itu ya, ayo munculkan potensi itu. Itu. Nah, kalau memang punya potensi wisata, ayo benahi objek-objek wisatanya. Sehingga nanti begitu jalan masuk, ya pariwisatanya tinggal ini saja, tinggal take off, ya kan begitu, tinggal terbang. Nah, Kalau tapi yang kalau menunggu jalan dulu baru masyarakat bergerak, nah ini kan satu kemarin membuat tembus jalur Wekol, Pogol, ya siapa Bang? Pak betul, Sekda, saya ya, dengarnya Pak Sekda, Pak ya Nurholis juga semua, lewat situ. semua lewat situ. Karena Memang di situ awalnya kan jalur yang mau terlupakan. dikondisikan lewat, ya awalnya mau dikondisikan lewat jalur Satercewe, tapi kemudian kita beri pertimbangan melalui Pak Sekda, kemudian kepada Pak Bupati agar jalan ini ya harus kita lewati begitu dan mereka prinsipnya siap begitu Akhirnya, ya tapi Pak Bupati balik sampai arah. Pak Bupati ke Satarcebe. benar Pak Bupati memang kebetulan jauh sebelum agenda tur desa wisata ini itu sudah memiliki agenda lain sehingga beliau berhenti di Ranakulan kembali ke Arus Pandang di Oh, Pandang tidak Arus lanjut ke karena Nangalok. beliau sudah terlanjur ada tidak lanjut ke sana itu dilanjut oleh Sekda dan seluruh Oh, pimpinan-pimpinan OPD teman-teman komunitas kita semua lanjut ke sana Pak gitu Sekda pasti kaget lihat ya jalan itu. tetapi prinsipnya pesannya dapat ya goalnya juga kita sudah dapat begitu Betul. ya
Dan kemarin itu kalau saya tidak salah itu tidak ada yang pakai SPPD itu. Ya, itu semua pakai uang pribadi semua. Ya, Pak Ketua pakai uang DPR pribadi semua. ikut. Ya, nggak ada yang pakai pakai dana SPPD. Karena saya dengar teman-teman ada kritik bilang ini mubazir segala macam ya. Ini kan menurut saya ya mestinya informasi itu harus akurat dulu lah diterima. Kalau yang kemarin Baru sih, kalau saya ya. tidak Nah, kalaupun kita tidak pakai kritik SPPD karena tidak salah. kita Apa yang senang salah? pemerintah Iya, kabupaten lewat di jalur yang iya. kalau saya tidak salah mungkin Pasekda baru lewat situ. Baru lewat situ. Dan mereka semua enjoy saja. Iya, terus Enjoy. ini Bang, ini kan begitu Pasekda lewat, masyarakat di Wekol, di apa, Takbar, di Votok itu sudah mulai Ya, berangan-angan. Mereka sampai tanya saya, benar. ini sudah mau dibangun jalan. Saya bilang tahun ini akan dibangun itu. Waduh, saya sudah Ya, tidak apa-apa, tidak ternyata apa-apa. tahun depan ya. Ya, insya Allah tahun depan, mudah-mudahan juga tidak ada halangan ya. Karena Ya, kita ini kan amin. ketergantungan terhadap DAK juga sangat tinggi. Karena jalan itu dibangun dengan DAK dari kementerian gitu. Dan pemerintah daerah sedang memperjuangkan itu untuk bisa lanjutkan pembangunan dari Watunggong lewat Waikool, Morong, dan itu harus bisa tuntas. Tidak ada kata tidak karena itu jalur kawasan wisata ya itu harus bisa tuntas begitu. Dan mari kita sama-sama kawal itu. Kita sama-sama kawal. Baik, sudah dilaporkan ke Pak Menteri ini. Kegiatan Sudah, kemarin itu sudah tahu. ya kegiatan kemarin itu sudah saya laporkan, sudah saya sampaikan dan beliau apresiasi lah tipnya kegiatan-kegiatan kita. Memang ya tidak ini barang ini kan tidak begitu kita ini ya kita langsung dapat ya nanti ya, pasti yakin dan percaya ya saya saya dan kita semua ya punya harapan agar Menteri Pariwisata Republik Indonesia ini harus sampai ke Manggarai Timur, harus sampai ke salah satu desa wisata yang ada di Manggarai Timur. Beliau harus datang di sini. Itu kita perjuangkan sama-sama ya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai sehingga beliau tidak hanya di Labuan Bajo saja, ya beliau bisa bergeser ke ya, kalau di Wairebo kan beliau sudah sampai berjalan kaki dengan 3 jam. Ya, kalau di Manggarai Timur kan beliau tidak perlu jalan kaki sampai 3 jam. Dan gitu ke objek wisata yang ada di Manggarai Timur ini begitu turun di ini kan langsung masuk. Tidak perlu Satu berjalan jalur. kaki sampai 3 jam. Iya, berada di kawasan. Iya, memang kalau banyak yang menilai Manggarai Timur ini surganya ada di utara. Hanya mungkin kita baru Ya. sadar kita ini. Ya, kita patut berbangga bahwa Manggarai Timur hari ini cukup kampanye-kampanye kepariwisataan, pembangunan-pembangunan di sektor pariwisata ini sudah mulai digenjot. Ya, kita patut berbangga itu. Ya, mungkin Manggarai tidak seperti Manggarai Timur hari ini kalau kita mau bandingkan, kalau kita mau bicara jujur, itu dengan kabupaten tetangga kita, itu Manggarai Timur masih kalau dalam pembahasan saya lebih cepat dalam bergerak membangun pariwisata itu. Oke, baik Bang, terima kasih waktunya. Siap. Semangat terus Terima kasih. nanti berjuang untuk pariwisata di Manggarai Timur ini. Iya. Tolong dukung bersama pariwisata kita, dukung agar pariwisata Manggarai Timur bisa cepat berkembang dan maju, bisa bersaing Amin. dengan wisata-wisata lain di Indonesia. Amin, Ya. amin. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.